Zaman dahulu sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang prabu bernama Raden Kertabumi, yang bergelar Batara Wijaya V, atau biasa dipanggil Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sebagai raja yang besar, Prabu Brawijaya V memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di negeri-negeri jajahannya. Tidak mengherankan jika Prabu Brawijaya V memiliki banyak istri dan selir. Di antara para permaisuri dan selir tersebut, menurut Babat Tanah Jawi, Prabu Brawijaya V mempunyai seorang selir Tiongha, putri dari Kiai Batong, alias Tan Gohuat. Menurut Purwaka Carubanagari, nama asli selir Tiongha tersebut adalah Siu Banci, putri Tan Gohuat dan Siu Teo dari Gresik. Tan Gohuat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syaikh Bantong, alias Kiai Batong. Rupanya, kehadiran putri Siu Banci menimbulkan kecemburuan bagi istri dan selir Prabu Brawijaya yang lain, terutama putri Camparatu Dewi Anarawati. Ratu Dewi Anarawati adalah seorang putri dari Kerajaan Campa yang dipersembahkan oleh Raja Campa kepada Prabu Brawijaya. Ratu Dewi Anarawati memohon kepada Prabu Brawijaya agar putri Siu Banci disingkirkan dari istana. Prabu Brawijaya pun mengabulkan permohonan itu. Dengan berat hati, sang Prabu terpaksa menghibahkan putri Siu Banci yang sedang mengandung itu kepada Adipati Arya Damar atau Suan Liong, Adipati Palembang yang berasal dari keturunan Tionghoa Muslim, yang merupakan sepupu dari Prabu Brawijaya V. Adipati Arya Damar atau Suan Liong menerima hadiah itu dengan senang hati, karena menerima pemberian hadiah seorang janda Raja Majapahit adalah suatu kehormatan. Setelah putri Siu Banci melahirkan, Adipati Arya Damar atau Suan Liong pun menikahi putri berdarah Tionghoa itu. Anak yang lahir dari rahim putri Siu Banci adalah seorang anak lelaki dan diberi nama Jinbun atau dikenal juga dengan nama Muslim Raden Hasan. Sementara itu, dari hasil perkawinan Arya Damar dengan putri Siu Banci, lahirlah juga seorang putra dan diberi nama Kinsan atau Hussein, atau Raden Hussein. Sejak kecil, Jinbun atau Raden Hasan dan Kinsan atau Raden Hussein dididik oleh Adipati Arya Damar atau Suan Liong dengan pendidikan Islami. Raden Hasan memohon izin kepada ibunya untuk menemui ayah kandungnya, Prabu Brawijaya, di tanah Jawa. Putri Siu Banci pun tidak bisa menghalangi keinginan putranya. Dari Palembang, Raden Hasan bersama saudara tirinya, Raden Hussein bertolak ke Jawa. Sampailah Raden Husan dan Raden Hussein di pelabuhan Gresik yang ramai. Melihat keadaan Gresik yang hiruk-pikuk, Raden Hasan kagum. Dia bisa membayangkan bagaimana besarnya kekuasaan Majapahit. Melihat di Gresik banyak orang Muslim, Raden Hasan tertarik dan memutuskan untuk berguru kepada Sunan Giri dalam rangka memperdalam ilmu agama Islam. Beberapa lama kemudian, Raden Hasan bersama Raden Hussein melanjutkan perjalanan ke pesantren Ampel di Surabaya untuk berguru kepada Sunan Ampel atau Bong Suihu. Ia pun disambut oleh Sunan Ampel dan diberi nama baru oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Abdul Fatah, kemudian dikenal oleh masyarakat Jawa dengan nama Raden Patah.
Setelah merasa cukup memperdalam ilmu agama, keduanya melanjutkan perjalanan. Raden Hussein menuju kerajaan Majapahit untuk mengabdi, namun dengan tetap menyembunyikan jati dirinya. Kecakapan Raden Hussein membuat karirnya di kerajaan Majapahit melesat dengan cepat, hingga ia dipercaya untuk menjabat sebagai Adipati Terung. Sementara itu, Raden Patah pergi ke Jawa Tengah untuk membuka hutan dan membangun sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Gelagahwangi. Atas kepemimpinannya, pesantren itu semakin lama semakin maju. Suatu waktu, Raden Hussein yang telah menjadi Adipati Terung mengundang Raden Patah ke kediamannya. Ia bermaksud mengajak kakak tirinya itu untuk menemui Prabu Brawijaya V di kerajaan Majapahit. "Kanda, Raden Patah, sebaiknya kita menemui ayahanda Kanda di Majapahit," ujar Raden Hussein. "Baiklah. Terima kasih atas kesediaan Adinda menemani Kanda," kata Raden Patah. Keesokan harinya, keduanya pun berangkat ke kerajaan Majapahit. Setiba di sana, Raden Hussein langsung memperkenalkan Raden Patah kepada Prabu Brawijaya V. "Baginda Prabu, hamba menghadap bersama saudara tiri hamba, Raden Patah," ungkap Raden Hussein di hadapan Prabu Brawijaya V. "Apa maksud kedatangan kalian ke sini?" tanya sang Prabu. "Ampun, perlu Baginda ketahui bahwa Raden Patah ini putra Baginda, sedangkan hamba sendiri adalah anak dari Arya Damar, sekaligus keponakan Baginda, aku Raden Hussein." "Apa katamu?" kata Prabu Brawijaya tersentak kaget. "Kalian jangan mengaku-ngaku sebagai putraku." "Benar. Saya ini putra Baginda," sahut Raden Patah. Prabu Brawijaya pun semakin bingung. Ia merasa bahwa dirinya tidak mempunyai putra bernama Raden Patah. Setelah Raden Patah dan Raden Hussein menceritakan asal-usul mereka bahwa mereka adalah anak dari Putri Siu Banci, barulah Prabu Brawijaya mulai percaya. "Tapi, bukankah ibunda kalian ada di negeri Palembang? Bagaimana kalian bisa sampai ke sini?" tanya Prabu Brawijaya V. Raden Hussein dan Raden Patah pun menceritakan kisah perjalanannya dari Palembang hingga tiba ke Jawa. Mendengar cerita itu, Prabu Brawijaya pun semakin percaya, dan akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah pun diangkat menjadi Bupati Gelagahwangi, yang kemudian berganti nama menjadi Demak dengan ibu kota di Bintara. Dengan dibantu pamannya, Pangeran Sabranglor, Raden Patah mengembangkan Demak Bintoro menjadi pelabuhan dagang yang ramai. Dalam waktu singkat, para pedagang Muslim dari Tiongkok pun banyak yang menetap di daerah itu, terutama di daerah Semarang, Lasem, Juwana, dan Tuban. 2 tahun kemudian, Raden Patah yang telah dinobatkan menjadi Sultan Demak menaklukkan Semarang yang termasuk wilayah bawahannya. Mendengar kabar tersebut, Prabu Brawijaya V pun mulai khawatir kalau putranya itu akan memberontak. Ketika itu, Raden Patah memang berniat untuk menyerang kerajaan Majapahit dan mengislamkan ayahandanya beserta seluruh rakyatnya. Namun, ketika niat itu ia sampaikan kepada Sunan Ampel, sang Sunan justru menasehatinya. "Jangan, Den. Sebaiknya Raden jangan memberontak pada kerajaan Majapahit,"
ujar Sunan Ampel kepada Raden Patah. Walaupun berbeda agama, Prabu Brawijaya V itu tetaplah ayahanda Raden. Setelah Sunan Ampel meninggal dunia, Raden Patah akhirnya menyerang kerajaan Majapahit. Dalam serangan tersebut, Prabu Brawijaya V dan para pasukannya kalah. Oleh karena malu diajak masuk Islam oleh putranya, ia bersama sejumlah pengikutnya melarikan diri ke daerah barat. Sang Prabu tidak berani melarikan diri ke utara, karena daerah itu sudah dikuasai oleh tentara Demak, dan di pantai utara Jawa telah dihuni oleh para pedagang Muslim. Raden Patah, yang mengetahui arah pelarian ayahandanya segera mengejar, karena menginginkan sang ayah masuk agama Islam. Sementara itu, Prabu Brawijaya V bersama pengikutnya, yang sudah tiba di Gunung Kidul terus menyusuri hutan belantara. Prabu Brawijaya V bersama para pengikutnya berhenti di sebuah hutan lebat. Sang Prabu Brawijaya V beristirahat di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Tanpa mereka sadari, ternyata Raden Patah dan pasukannya juga sudah sampai di daerah itu. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Raden Patah datang menyergap. Akhirnya, pasukan Prabu Brawijaya V pun menyerah, dan menjadi pengikut Raden Patah. Sementara itu, Prabu Brawijaya V bersama 2 orang istrinya, dan beberapa panglimanya berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Prabu Brawijaya V bersama kedua istrinya yang berhasil melarikan diri tiba di pantai selatan Gunung Kidul. Di sana, mereka menemukan jalan buntu. Mereka tidak tahu harus berlari kemana lagi. Jika kembali ke utara akan bertemu dengan pasukan Raden Patah, mau lari ke arah selatan tapi terhalang oleh Laut Samudra. Sang Prabu Brawijaya V pun merasa bahwa barangkali hidupnya hanya sampai di situ. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membakar diri hingga tewas, karena seluruh tubuhnya kobong atau terbakar. Oleh masyarakat setempat, pantai tempat Prabu Brawijaya V membakar dirinya itu dinamakan Pantai Ngobaran, yang diambil dari kata kobar atau kobong.